Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita masuk ke topik yang menantang banget ya. Strategi menyerang pemimpin industri. Sumber utama kita hari ini, bab 15 dari buku klasiknya Michael Porter, Competitive Advantage. Kita semua tahu lah ya, menggoyang pemain nomor satu itu, wah, nggak gampang. Betul sekali, susah itu. Mereka punya keunggulan yang udah lama dibangun. Nama besar, skala ekonomi yang jelas, kurva pembelajaran, akses khusus ke pemasok atau distribusi gitu kan? Iya, dan jangan lupa komitmen mereka biasanya kuat. Sumber dayanya juga besar buat melawan balik. Nah, itu dia. Oke, mari kita coba bedah ini lebih dalam. Misi kita hari ini intinya mau mengupas tuntas nih. Kondisi apa aja sih yang harus ada, terus strategi kunci apa yang bikin penantang bisa sukses merebut posisi. Ini bukan soal nekat doang, tapi soal strategi cerdas yang terukur. Kita tahu ada contoh terkenal yang gagal juga kan? Cola masuk industri anggur lawan Gallo, itu kan gagal ya? Mungkin karena nggak memenuhi syarat dasarnya. Sumber kita ini juga sangat menekankan, risiko menyerang pemimpin itu tinggi. Banyak yang coba, banyak yang gagal. Memang begitu? Jadi apa sih yang bedain penantang yang berhasil sama yang nggak? Itu pertanyaan krusial ya. Kerangka kerja Porter ini menggarisbawahi dua syarat fundamental. Wajib dipenuhi. Dan dua-duanya harus ada, nggak bisa cuma satu. Oke, apa aja itu? Pertama, si penantang harus punya, ini penting, keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Sustainable competitive advantage. Bisa dari sisi biaya yang lebih rendah, jauh lebih rendah ya, atau diferensiasi produk atau layanan yang jelas yang beda banget dan susah ditiru. Harus nyata dan bisa dipertahankan lama gitu ya? Betul, keunggulannya harus real dan tahan lama. Jadi bukan cuma produk bagus sesaat aja, tapi fondasinya harus kokoh ya? Tepat sekali. Tanpa itu, ya serangan awal mungkin bikin heboh sebentar, tapi nggak bakal awet. Syarat kedua, ini sama pentingnya. Harus ada alasan kuat kenapa pemimpin pasar nggak akan atau bakal lambat banget buat balas serangan secara efektif. Atau kenapa mereka susah niru strategi si penantang. Punya keunggulan aja nggak cukup kalau pemimpinnya bisa gampang mentahkannya. Oke. Jadi kombinasi keduanya ini kuncinya ya? Punya senjata ampuh, terus lawannya nggak bisa atau lambat nangkisnya. Persis. Nah, kalau kedua syarat ini kayaknya bisa terpenuhi nih. Gimana caranya penantang mengubah aturan main? Sumber kita kan bilang ada 3 jalur utama serangan ya? Betul. Di sini nih kayaknya jadi menarik banget. Iya, ada 3 jalur strategis utama yang bisa dipilih. Pertama itu rekonfigurasi, reconfiguration. Ini soal mengubah cara Anda melakukan aktivitas di value chain. Kadang malah rombak total model bisnisnya. Mengubah cara kerja ya? Benar. Kedua, redefinisi, redefinition. Fokusnya mengubah lingkup atau arena kompetisinya dibanding si pemimpin. Oke. Ketiga, ada pengeluaran murni, pure spending. Ini si penantang coba beli posisi pasar pakai investasi gede-gedean. Modal kuat ya? Iya, harapannya keunggulan kompetitif bakal tumbuh dari situ. Nah, mari kita lihat lebih dekat satu persatu. Boleh. Kita mulai dari yang pertama dulu, rekonfigurasi. Ini kedengarannya kayak inovasi mendasar dalam cara bisnisnya jalan ya? Bener banget, rekonfigurasi itu intinya nemuin cara baru yang lebih unggul buat jalanin satu atau beberapa aktivitas kunci. Atau bahkan seluruh sistem bisnisnya. Contoh klasik yang ekstrim mungkin kayak maskapai low cost ya. Southwest di AS itu kan rombak total cara operasi penerbangan buat dapat biaya super rendah. Oh iya. Atau Iowa Beef yang merevolusi industri daging dengan mindahin pemotongan lebih dekat ke peternakan pakai teknologi beda. Itu rekonfigurasi besar-besaran. Jadi bukan cuma perbaikan kecil-kecilan, tapi bisa jadi perubahan radikal ya? Bentuk spesifiknya yang sering berhasil apa aja tuh? Wah, bentuknya bisa macam-macam. Misalnya pakai proses produksi yang fundamental beda, yang mungkin bisa kasih lompatan biaya atau kualitas gitu. Teknologi baru gitu ya? Bisa jadi. Atau beralih ke penjualan langsung. Kayak YKK Zippers itu, mereka potong jalur grosir langsung layani produsen garmen. Ini kasih mereka keunggulan biaya dan respon lebih cepat. Oke. Bisa juga ciptain saluran distribusi baru. Contohnya Oil of Olay, sukses masuk pasar massal lewat supermarket. Padahal produk kulit lain waktu itu kebanyakan di apotek aja. Inovasinya nggak cuma di pabrik atau penjualan berarti ya? Bisa di mana aja? Tentu enggak. Bisa juga datang dari sistem logistik yang superior.
Contoh paling ikonik ya Federal Express. Dengan konsep hub and spoke mereka itu, bikin bisa kirim semalam. Wow, iya. Atau di area pemasaran misalnya, bikin posisi pasar baru yang belum digarap pemimpin. Kayak Staffers posisikan makanan beku sebagai pilihan gourmet, bukan cuma praktis. Jadi beda persepsi ya? Betul, kuncinya semakin fundamental perubahannya atau semakin banyak aktivitas yang direkonfigurasi secara barengan, semakin susah buat pemimpin pasar buat niru. Mereka kan biasanya udah terikat sama aset, sistem, dan cara kerja lama ya kan? Iya juga sih. Udah nyaman di zona itu. Menarik. Jadi rekonfigurasi fokusnya di bagaimana bisnis dijalankan. Terus jalur kedua, redefinisi. Ini lebih ke di mana kita bertarungnya. Tepat sekali. Redefinisi itu soal mengubah lingkup atau scope kompetisi. Anda nggak harus ubah cara kerja drastis, tapi Anda pilih arena pertempuran yang beda dari pemimpin. Ada beberapa cara utama nih. Salah satu yang paling umum itu fokus dalam industri. Maksudnya nyasar segmen pasar yang lebih sempit gitu? Betul. Bisa fokus ke tipe pembeli tertentu. Contohnya Lakuinta dulu. Fokusnya layani pelancong bisnis kelas menengah. Fasilitasnya yang penting-penting aja. Nggak kayak hotel besar yang ada restoran gede, ruang rapat, gitu. Oh, jadi lebih spesifik ya targetnya? Iya. Atau fokus ke lini produk tertentu? Kayak Canon, Ricoh, Safin. Dulu nyerang Xerox kan fokusnya di mesin fotokopi kecil. Waktu itu Xerox anggap itu kurang penting. Padahal potensinya besar ya. Ternyata iya. Atau bisa juga fokus di saluran distribusi khusus. Contohnya Steel. Jual gergaji mesin cuma lewat dealer service independen. Mereka nawarin keahlian dan layanan purna jual yang toko perkakas biasa susah tandingi. Wah, ini bikin pemimpin jadi serba salah ya. Kalau dia ikut nyerang balik di segmen sempit itu, bisa jadi malah ganggu strategi utama mereka di pasar yang lebih luas kan? Persis, fokus itu sering bikin pemimpin susah bales tanpa korbanin strategi intinya. Cara redefinisi lain yang penting itu redefinisi geografis. Maksudnya gimana tuh? Ini bisa berarti bahwa persaingan dari level nasional ke global, kayak yang banyak perusahaan Jepang lakuin pas nantang pemimpin AS dan Eropa. Atau sebaliknya, fokus mendalam di satu wilayah aja. Oke. Contoh lain, Wall Street Journal, dulu kan koran lokal, terus jadi nasional, terus global, itu mengubah total peta persaingan. Dan seringkali, redefinisi ini butuh dukungan rekonfigurasi juga kan? Kayak Wall Street Journal tadi, mereka perlu teknologi cetak dan komunikasi baru buat bisa ekspansi geografis gitu. Sangat benar. Kedua jalur ini sering banget saling terkait dan saling menguatkan. Redefinisi lingkup, misalnya fokus ke segmen baru atau geografi baru, seringkali dimungkinkan atau diperkuat oleh rekonfigurasi cara kerja, kayak teknologi baru, model layanan baru, gitu. Oke, jadi kita udah punya rekonfigurasi, ubah cara kerja, dan redefinisi, ubah arena. Nah, gimana dengan jalur ketiga, pengeluaran murni? Ini kedengarannya kayak strategi pukul rata pakai modal ya? Bisa dibilang gitu sih. Pengeluaran murni, pure spending, itu ngandelin kekuatan finansial. Penantang coba beli pangsa pasar. Caranya, investasi gede-gedean di pemasaran, R&D, kapasitas produksi, atau akuisisi. Harapannya sih, skala atau posisi pasar yang didapat itu nanti bisa ciptain keunggulan kompetitif. Jadi kayak bakar duit dulu gitu ya? Kurang lebih, ini sering dikombinasiin juga sama rekonfigurasi atau redefinisi. Misalnya, belanja besar buat bangun pabrik super efisien, atau danain ekspansi global cepat. Tapi, apa uang aja cukup? Tadi kan kita sempat singgung contoh Coca-Cola di industri anggur yang gagal ya, padahal belanjanya gede. Nah, itu contoh sempurna risikonya. Pengeluaran besar kalau nggak dibarengi penciptaan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, entah itu biaya atau diferensiasi, seringkali ya sia-sia aja. Mubazir ya? Iya, Coca-Cola gagal lawan Gallo karena Gallo itu punya keunggulan biaya dan jaringan distribusi yang udah kuat banget, susah ditandingi cuma modal duit. Jadi, pure spending doang itu jarang berhasil. Harus ada strategi cerdas di baliknya buat bangun keunggulan yang nyata. Berarti nggak bisa asal gelontorin dana aja ya? Terus gimana soal aliansi atau akuisisi? Itu termasuk jalur serangan tersendiri nggak sih? Sumber kita ngelihatnya lebih sebagai alat atau mekanisme pendukung aja, bukan jalur strategis keempat. Oh, cuma alat bandu ya? Iya,
Aliansi atau akuisisi bisa jadi cara cepat buat dapetin skala, teknologi, akses pasar, atau sumber daya lain yang dibutuhin buat melakukan rekonfigurasi atau redefinisi tadi. Misalnya, banyak perusahaan Jepang dulu kan lisensi teknologi dari pemimpin barat, terus dikembangin lagi buat nyerang balik. Pinter juga ya caranya. Tapi ya, ini bukan tanpa tantangan juga. Integrasi pasca akuisisi itu susah loh, dan aliansi sering terkendala masalah koordinasi, tujuan yang beda-beda. Oke, paham. Jadi 3 jalur serangan utama udah kita bedah. Tapi kita balik lagi ke syarat kedua tadi deh. Pemimpin pasar harus lambat atau nggak efektif balasnya. Kok bisa gitu ya? Bukannya mereka punya sumber daya lebih gede? Nah, ini bagian yang sering kali jadi penentu nih. Ada beberapa alasan klasik kenapa raksasa bisa jadi lumpuh atau lamban merespons. Salah satu yang paling umum itu motif campuran. Motif campuran? Maksudnya gimana? Artinya gini, tindakan balasan yang efektif terhadap penantang itu justru bisa merusak bisnis inti mereka yang udah ada. Wah, dilema ya. Banget. Misalnya, kalau pemimpin ikut banting harga ngelawan penantang berbiaya rendah, profitabilitas produk utama mereka bisa hancur kan? Iya. Atau kalau niru inovasi penantang, bisa makan penjualan produk lama mereka sendiri. Atau malah bikin citra merek yang udah mapan jadi kabur. Ini dilema internal yang serius banget. Jadi mereka kayak kejebak sama kesuksesan masa lalu mereka sendiri gitu ya? Bisa dibilang gitu. Faktor internal lain itu titik buta, blind spots. Pemimpin bisa salah baca situasi, ngeremehin penantang, atau gagal lihat pergeseran pasar atau teknologi baru. Terlalu fokus sama cara lama. Terlalu percaya diri mungkin ya? Bisa jadi. Ada juga insentif internal yang salah. Misalnya, manajer dievaluasi cuma berdasarkan profit jangka pendek. Jadi mereka malas investasi besar buat lawan ancaman jangka panjang. Yang penting target kuartalan tercapai gitu. Selain faktor internal pemimpin, ada faktor dari luar atau pasar nggak? Tentu ada. Misalnya kebijakan harga yang keliru. Banyak pemimpin pakai sistem harga berdasarkan biaya rata-rata bukan biaya spesifik per segmen. Oh gitu. Nah, ini bisa nyiptain semacam payung harga di segmen tertentu. Celah ini yang dimanfaatin penantang buat masuk dengan harga lebih menarik. Pinter nemu celahnya ya. Iya. Ada juga fenomena gentleman's game di industri yang udah matang. Pemain besar sama-sama enggan mulai perang harga karena takut ngerusak stabilitas yang udah nyaman buat semua. Saling jaga perasaan gitu ya. Bisa jadi. Terakhir, trauma regulasi. Pemimpin yang dulu pernah kena masalah antitrust mungkin jadi takut bertindak agresif lagi. Khawatir dianggap anti-kompetitif. Oke, banyak juga ya alasan kenapa pemimpin bisa lambat. Dengan memahami potensi alasan kelambatan ini, kita seharusnya bisa cari sinyal-sinyal kerentanannya dong ya. Apa aja tuh yang perlu diwaspadai? Betul. Sinyal bisa datang dari industrinya, bisa juga dari pemimpinnya sendiri. Dari sinyal industri, coba perhatiin sejarah persaingan yang santun tadi. Atau kalau pemimpinnya sangat bergantung sama teknologi lama yang mungkin udah mulai usang. Dari sinyal pemimpin, cari indikasi kuat adanya motif campuran tadi. Atau ada ketidakpuasan dari perusahaan induknya mungkin. Budaya internal yang kelihatan puas diri atau tertutup. Kebijakan harga yang kaku dan kelihatan kurang logis. Rekam jejak juga penting ya? Penting banget. Rekam jejak pemimpin dalam merespons ancaman sebelumnya itu bisa jadi petunjuk kuat. Pernah lambat atau gagal merespons nggak sebelumnya? Jadi analisisnya harus mendalam banget ya? Nggak cuma lihat kekuatannya aja, tapi juga potensi kelemahan tersembunyi si pemimpin. Tepat. Tapi ada satu peringatan penting terakhir nih sebelum memutuskan nyerang. Apa itu? Anda harus mikirin dampaknya ke struktur industri secara keseluruhan. Ini penting banget. Pertanyaannya, apakah serangan Anda, meskipun berhasil, justru akan merusak profitabilitas industri dalam jangka panjang? Buat semua pemain, termasuk Anda sendiri nantinya. Maksudnya kayak memicu perang harga abis-abisan gitu ya, yang akhirnya nggak ada yang untung. Betul. Atau mungkin serangan Anda malah bikin diferensiasi produk secara umum jadi terkikis. Akhirnya persaingan cuma soal harga murah doang, kan nggak sehat juga. Perlu juga dipertimbangkan, jangan-jangan pemimpin yang mau Anda serang itu sebenarnya pemimpin yang baik, good leader. Konsep pemimpin yang baik ini menarik. Pemimpin yang mungkin secara nggak sengaja malah jaga stabilitas harga atau dorong standar kualitas yang untungin pemain lain juga gitu. Persis, pemimpin kayak gitu mungkin netapin harga yang cukup tinggi, jadi pemain lain bisa nebeng hidup nyaman di bawahnya.
Atau mereka investasi besar di pengembangan pasar yang hasilnya dinikmati pesaing juga. Wah, kalau gitu nyerang dia malah bisa jadi bumerang ya? Bisa banget. Nyerang pemimpin kayak gitu secara frontal bisa jadi kontraproduktif. Kayak nembak kaki sendiri. Mungkin lebih baik fokus nyerang pesaing lain atau cari cara kompetisi yang nggak ngerusak stabilitas yang udah diciptain pemimpin itu. Oke, jadi kesimpulannya, nyerang sang juara bertahan itu langkah strategis yang risikonya tinggi banget ya? Butuh perhitungan matang. Sangat. Keberhasilannya tergantung pada dua pilar. Bangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan buat si penantang, dan adanya kondisi yang bikin pemimpin lambat atau nggak efektif balasnya. Benar. Kita udah bedah 3 jalur utama rekonfigurasi, redefinisi, dan pengeluaran murni. Plus pentingnya cari sinyal kerentanan dan mikirin dampak ke struktur industrinya. Jadi apa artinya semua ini buat Anda, para pendengar? Nah, sebagai pemikiran penutup nih, mari kita renungkan ini. Mengingat risiko yang gede banget dan potensi kerusakan buat industri, dalam situasi non-standar apa seorang penantang mungkin secara sadar milih buat nggak nyerang pemimpin yang kelihatan rentan, padahal mereka yakin punya strategi buat menang? Menarik. Tujuan strategis jangka panjang apa yang mungkin lebih berharga daripada sekedar rebut pangsa pasar dalam skenario kayak gitu? Kapan ya kesabaran atau fokus ke arena lain justru jadi langkah yang lebih cerdas? Wah, sebuah pertanyaan strategis yang dalam ya buat direnungkan. Oke, sekian dulu pembahasan mendalam kita kali ini tentang seni dan sains menyerang pemimpin industri. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya.